Halo Sobat Eksportir sekalian, aku adalah Mr. Ridwan dan aku adalah teman baikmu untuk belajar ekspor dimanapun dan kapanpun. Are you ready guys? Let's do it! Banyak dari teman-teman eksportir sekalian bertanya ke kita bahwa apa aja sih barang yang diekspor oleh Mr. Ridwan? Apa aja ya kira-kira ya? Mau tahu nggak nih? Oke, gue kasih tahu ya. Teman-teman eksportir sekalian, sebelum kita mengetahui barang apa aja yang aku ekspor dan bisa cuan hingga 500% beneran, no clickbait. Tapi kita harus tahu dulu nih, gimana caranya bisa ekspor dengan margin yang besar. Bener ya? Oke, teman-teman ekspor harus tahu dulu nih, barang apa yang kita ekspor. Jadi kita harus meriset produk dulu dengan baik. Ya, apakah produk itu unik untuk diekspor? Karena gini, aku percaya bahwa semakin unik produk itu akan semakin gampang untuk closingnya dan akan semakin gampang kita bisa menentukan margin yang kita inginkan. Nah teman-teman, ketika kita ingin margin ratusan persen dan bisa closing dengan cepat, kita tuh harus tahu dulu nih barang apa aja yang tadi mau kita ekspor ya, apakah unik atau enggak. Emang impor doang yang bisa cuan ratusan persen? Ekspor juga bisa. Aku mau kasih tahu nih teman-teman sekalian, people don't buy because of logic. People buy because of emotion. Mungkin banyak dari kita itu membeli sesuatu barang itu karena ada emosionalnya, ya bukan karena logiknya. Aku kasih contoh kayak gini guys. Ini mungkin adalah pengalaman aku pas ketika kepengen berangkat ke Beijing untuk menghadiri konferensi freight forwarder di sedunia yang diadakan di Beijing pada tahun 2018. Ini sebelum COVID nih ceritanya. Jadi aku datang nih ke sebuah mall yang ada di Tamrin. Aku nyari jas kan. Terus mbak-mbak SPG-nya tuh datang langsung nyodorin jasnya. Dia bilang kayak gini, boleh nggak dipakai dulu kak? Boleh nggak dipakai dulu gitu ya? Terusnya aku pakai, ya kan? Nah setelah aku pakai, ditanya sama mbak SPG itu, gimana perasaannya mas? Oh ya bagus, aku bilang ya. Tahu nggak? Ini adalah jas yang dipakai oleh James Bond ketika di Las Vegas. Paham ya? Jadi akhirnya aku punya fantasi bahwa wah, gue adalah James Bond di Indonesia. Padahal pada realitanya nggak sama sekali. Gitu. Akhirnya aku harus beli jas itu untuk aku bawa ke Beijing. That's it. Cara kedua adalah mengubah angle suatu produk yang ingin kita ekspor. Misalkan aku kasih contoh gini teman-teman. Kita ingin ekspor kopi, ya, atau kita ingin ekspor gula merah. Ya, sering banyak teman-teman eksportir di ekspor kelas B1 atau B2 itu kepengen ekspor gula merah, gula aren ya. Bagaimana kita mengubah angle produk kita, bukan hanya sekedar kita menjual produk, tapi kita menjual emotion. Oke. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya yang pernah aku lakukan adalah aku mengubah angle produk gula merah itu menjadi kesehatan. Aku nggak ngejual produk, tapi aku ngejual kesehatan. Kesehatan dari mengkonsumsi gula merah tersebut. Ya, akhirnya apa? Aku bisa menggunakan teknik upsells, ya, untuk menjual ke buyer dengan margin yang lebih baik daripada aku sekedar menjual produk. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau kita menjual dengan emotion ataupun kita menjual dengan teknik upsells tadi, dengan cara story kah, apa dengan cara mengubah angle ya, angle penjualan kita, maka kita akan bisa menentukan margin dengan yang lebih baik. Jadi si buyer itu nggak hanya dapat produknya saja, tapi mereka akan mendapatkan produk dan ilmu atau manfaat dari produk itu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Nah Mr. Ridwan, apakah ekspor ini bisa cuannya ratusan persen seperti impor? Ya, aku akan buktikan bahwa ekspor itu bisa juga cuan hingga ratusan persen kok teman-teman. Nih buktinya. Pada tahun 2020, tepatnya pada tahun kemarin, itu kan lagi hits-hitsnya
COVID-19 di Indonesia atau di seluruh dunia ya sampai sekarang. Jadi setiap negara itu berlomba-lomba untuk impor APD dan masker ya. Banyak dari kita, aku yakin sih banyak banget anak-anak muda itu bisnis masker ya yang awalnya harganya 35.000 sampai 50.000 akhirnya diekspor dengan harga 350.000. Artinya itu cuannya bisa lebih dari 600% atau 500%, right? Salah satunya seperti itu karena memang lagi ada kebutuhan. Tapi apakah Mr. Ridwan ekspor itu? Enggak, aku akan kasih tahu ke teman-teman apa aja sih yang aku ekspor. Nah, bagi teman-teman eksportir sekalian yang mau tahu tentang apa aja sih yang aku ekspor, aku tuh eksportir live animal, ya. Jadi aku mengekspor hewan-hewan yang cepat berkembang biaknya, bukan hewan langka dan dia unik, ya. Jadi seperti kayak ayam, kelinci, kuda dan segala macam ya yang unik di mata buyer. Jadi itu aku ekspor khususnya kelinci nih ya. Aku ekspor ke Bangladesh, ke Pakistan, ke Jeddah, ke Dubai dan beberapa negara lainnya. Nah, kalau misalnya kita lihat ceritanya, aku adalah eksportir live animal dan aku membeli kelincinya itu dari peternak-peternak ya. Peternak di Lembang, peternak di Wonosobo dan segala macam. Itu kita eksporin dengan harga yang lebih bagus ya. Jadi aku kasih contohnya tuh aku beli kelinci misalkan sekitar 800.000 sampai 1 juta kelinci yang bagus ya. Tapi aku benar-benar harus dalamin dulu nih ilmu produknya ya, ilmu hewannya nih. Terus aku ngebungkus atau nge-package kelinci itu menjadi unik, produk yang unik. Akhirnya aku bisa ngejual secara retail di luar negeri itu hingga harganya itu bisa $400 atau sekitar 5 jutaan. Artinya apa? Aku bisa cuan hingga 400%. Benar nggak? Per ekor. Nah, aku kadang-kadang ekspor ke Pakistan aja itu bisa ratusan ekor. Belum lagi ke Filipina itu bisa ratusan ekor juga gitu. Jadi itu adalah salah satu produk yang aku ekspor. Nah, selain kelinci, itu banyak beberapa produk hewan yang kita akan ekspor dalam waktu dekat ini. Itu kayak domba. Kita tuh punya permintaan dari Malaysia dan Brunei itu hingga ribuan ekor dan harus diekspor ke negara Malaysia dan Brunei karena domba kita itu sangat dicari sama mereka. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah masih dalam live animal ya. Jadi aku tuh sering ngeksporin reptil yang tidak dilindungi ya, seperti kayak false cobra. Jadi false cobra itu kayak ular kobra, tapi dia nggak berbisa dan nggak gigit. Jadi hanya seperti mainan aja. Jadi uniknya adalah di Indonesia ataupun di kita itu harganya murah banget ya, sekitar 300.000 gitu per ekor. Tapi ketika kita bisa eksporin ke Jepang atau ke Korea atau ke negara-negara yang suka dengan kolektor yang unik-unik gitu ya, itu harganya itu bisa 1 ekor 20 juta guys. Itu puluhan ribu %, you know that. Jadi di ekspor itu juga bisa kok margin hingga ratusan persen atau bahkan ribuan persen. Contoh selanjutnya adalah aku pernah ngebantuin jualin ekspor temen aku yang usahanya itu untuk ngastemin mobil, custom mobil ya. Jadi mobil bekas dia beli, habis itu dibikin kayak coffee truck atau mobil kombi yang udah bekas dibikin jadi coffee truck. Akhirnya diekspor ke Jepang ya. Aku tanya gitu, emang modalnya berapa dan prospeknya gimana gitu. Ternyata dia itu ngejual itu ya, ngebikin modalnya itu cuman sekitar 150 juta sampai jadi coffee truck ya, sama mobil-mobilnya gitu ya. Akhirnya dia jual ke Jepang itu hingga 25.000 US dollar. Artinya dia bisa cuan hingga 100% lebih. Oke. Jadi
nggak hanya impor doang yang bisa seperti itu, ekspor juga bisa. Dan kita juga sudah membuktikan itu, bahwa ekspor juga bisa kok cuan hingga ratusan persen. Yang penting pinter-pinter kita untuk mencari produk yang unik, produk yang bagus, dan bagaimana kita mempackage itu ya, atau bagaimana kita bisa menjual kepada si buyer dengan angle yang berbeda. Nah, itulah beberapa contoh yang bisa aku share bahwa ekspor itu bisa kok cuan hingga ratusan persen, nggak hanya impor doang. Dan ini no clickbait, you know. Dan bagi teman-teman eksportir yang ingin belajar seputar ekspor lebih lanjut, silahkan subscribe channel Mr. Eksportir dan follow semua sosial media Mr. Eksportir. Mari kita bangun channel ini bareng-bareng untuk bisa menciptakan eksportir jago Indonesia. I will see you guys in next video. Bye-bye.